Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah yang layak terima itu semua. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan, pimpinan, pembelaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau rancangkan. Terima kasih untuk rencana Tuhan ke depan dalam hidup kami. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Kehormatan besar bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuhan rumah di sini, Gembala, Pastor Andrew, dan juga seluruh staf penggembalaan dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di sini dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, 1111, tapi saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-10. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10, ya. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Halo? Jadi kita nggak baca sama-sama nih. Mari kita keluar bersama-sama, saudara. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Oke? 1, 2, dan 3. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Coba ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kalau kita lihat bagaimana dia diberkati, atau Hana tokoh kita ini diberkati, ternyata itu dimulai dari pergumulan doa. Ibadah jam 6 sore ini enak kalau kita ngomong doa nih. Karena 3 perapat sudah merebahkan kepalanya, saudara. Ya. Pak bohong, kan saya dari sini bisa lihat gitu. Apalagi saya pakai kacamata gitu, ya. Saudara, ternyata doa itu, praying or to pray, itu menjadi sesuatu yang rasanya kadang sangat sulit kita lakukan. Mengatakannya gampang, doa dong, ya doalah, tetaplah berdoa, enak gitu. Tapi lakukan dan it's very difficult. Yang saya maksud not only praying, no, tetapi seperti Hana berdoa. Yang pertama dengan hati pedih, gitu. Hati yang pedih, gitu, ya. Yang kedua, tangisannya itu kalau bahasa Inggris bilang wept and Jesus wept. Itu artinya terseduh-seduh gitu. Ya, seperti seseorang yang memang mengharapkan sesuatu. Saya tidak menyuruh Anda untuk menjadi cengeng. Tapi she meant it. Dia sungguh-sungguh meminta itu, ya. Bahkan kalau Anda perhatikan dengan baik, bukan hanya berdoa yang dia lakukan, tapi juga sekaligus dia bernasar.
Ya. Bernasar ini bicara tentang berjanji kepada Tuhan dan akan bayar itu. Kalau Anda sudah diberkati, Anda bayar itu. Ini juga sesuatu yang menurut hakikat saya juga sangat sulit dilakukan. Ada banyak orang berjanji kepada Tuhan, tetapi setelah dia dapat, dia tidak memberikannya, dia tidak bayar. Ini hasilnya bisa 2 kali, ya, berbahaya itu, saudara. Ya. Bahkan yang ketiga, kita melihat ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Satu ayat yang menyatakan tentang continually atau never cease, tidak pernah berhenti, never stopped, ya, terus menerus. Seperti tidak ada habisnya itu tenaga dan juga kekuatan untuk terus dekat Tuhan, terus dekat Tuhan. Ini adalah sesungguhnya bagi saya adalah satu doa yang sempurna. Doa yang luar biasa yang boleh dilakukan manusia kepada Tuhannya. Karena Alkitab katakan ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan perhatikan yang keempat, ayat 13 katakan, dan karena Hana berkata-kata hanya dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi yang terakhir, bagaimana Hana itu meminta kepada Tuhan from deep down her heart. It's very difficult, karena akan masuk di dalam satu persimpangan antara suara dan juga hati. Dan Alkitab katakan, sometimes we don't need what? Need the voice. Need the voice. Nah, ini satu kedalaman dari doa yang luar biasa. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak khotbah ini? Because I did it. Saya kerjakan ini. And hasilnya, I challenge you, buat saudara yang memiliki persoalan, masalah, problema, kesulitan, hal-hal yang sampai hari ini rasanya kok nggak bisa gitu diselesaikan. Mari kita contoh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau katakan buat Anda bahwa Tuhan itu paling suka didekati. Dia paling suka kalau saya dan Anda berkomunikasi dengan dia. Dia paling suka kalau saya dan Anda bergaul. Ya, instead of Anda bergaul dengan dunia. I'm telling you the truth. I've been praying sampai hari ini. Dan saya lihat gitu, bahwa Tuhan selalu menghampiri saya. Banyak orang tidak percaya, bahkan ada keluarga saya dan ada istri dan anak saya, adik kandung saya, sampai saya tiba dalam satu konklusi, rasa-rasanya nih Pak, Bu, I'm telling you the truth, dia tidak pernah untuk tidak menjawab doa kita, selalu dia jawab. You know why? Karena dia pencipta kita, dia tahu kedalaman kita. Dia tahu kekuatan kita, saudara. Dia tahu kapan titik terendah dalam hidup kita. Alkitab banyak mendukung itu dengan ayat-ayat yang luar biasa. Pencobaan tidak akan pernah melebihi kemampuanmu. Amin, saudara. Ya. Dan dia bilang, mendekatlah kepadaku dan aku akan menolong engkau. Hiduplah dalam doamu. Berdoalah senantiasa, banyak kata-kata itu. Bahkan kalau Anda baca tentang orang-orang yang berdoa, yang hidup dalam doa, banyak juga. Hana adalah salah satunya. Bagaimana dengan kata pemenang itu? Kata pemenang dimulai dari ketika manusia bergumul, bertarung dengan Tuhan Allahnya. Dan Alkitab bilang, and Israel, pemenang itu, menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Dan sampai hari ini Pak, Bu, you believe it or not, Anda boleh pro dan kontra tentang Israel, tetapi it is written
bahwa Yakub yang berubah menjadi Israel sampai hari ini unbeaten, tak pernah terkalahkan. Karena sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini saya mau katakan buat Anda, yuk yang kelihatannya kepalanya puyeng-puyeng, yang kelihatan udah kayaknya mau rebah gitu. Indah bukan kalau Anda menang? Halo, ya kan? Indah bukan kalau hidup ini bermakna, betul nggak? Ada persoalan dan masalah, menang lagi. Ada persoalan masalah, menang lagi. Ada persoalan masalah, nggak perlu minta-minta orang. Minta sarana yang terbaik, Tuhan. Ada itu sarana. Sama seperti Anda gitu. Kalau Anda perlu duit, datanglah ke bank. Kan persoalannya gini, ada nggak duitnya di situ? Halo. Nah saya balik sekarang. Kalau ada persoalan dan masalah, datanglah ke Tuhan. Persoalannya, apakah Anda sudah mendekati Dia? Ada nggak hadirat Tuhan dalam hidupmu? Ada nggak? Banyak orang bilang, oh saya orang Kristen. Kristen yang mana? Kristen yang seperti apa? Banyak orang bilang saya beribadah. Ibadah yang macam apa? Anda pergi datang ke sini kan, Anda bayar harga loh. Ongkos, ada nggak? Entah itu mobil sendiri. Saya tahu di Moi ini, saya tahu karena rumah saya di atas 1 jam 5.000. Istri saya baru tukar tambah mobil, saudara. Karena mobil itu memang sudah di dalam hatinya meminta dengan sangat kepada istri saya, dan saya tolong saya diganti. Karena kilometernya sudah menunjukkan hampir 130.000. Itu dia udah kemana-mana, pengalamannya hebat ya. Dari Banten, Serang, itu sampai ke Bekasi, Barat, Timur, dari utara tuh dia pegang itu semua. Hujan, badai, dia sampai terbatuk-batuk. Hebatnya Tuhan, enggak pernah masuk bengkel. Enggak pernah sekalipun. Masuknya kalau ban pecah diganti. Tapi yang lain-lain 7 tahun dia bersama dengan saya, hampir 8 tahun. Saya nggak bilang jasanya besar, Tuhan yang besar. Tapi Tuhan berikan juga satu mobil juga yang tahu diri. Kadang-kadang nih udah apa namanya, kayaknya udah kayak nggak bisa lagi. Tapi dalam hatinya dia ngomong dan terdengar oleh istri saya, tolong saya diremajakan gitu. Dan waktu diremajakannya juga baiknya Tuhan hebat, tepat pada waktunya. Kadang saya mau ganti, kayak ada suara bilang nanti dulu. Saya tanya kenapa nanti dulu, jawaban suara itu, apakah kau sudah ada uangnya? Memang belum. Dan akhirnya tepat ada seseorang dalam hidup kami ya. Dan nah ini saya ngomong, istri saya berdoa buat dia dan dia diberkati loh. Tuh, Tuhan kalau mau berkati engkau, enggak usah Pak, Bu, 20 orang ribet. 18 orang ribet. Pak, karena hutang saya kan 300 juta, ribet. Kalau Tuhan mau 1 orang aja. Dan enggak usah jauh-jauh, orang yang dekat dengan engkau. Tiba-tiba Tuhan berkati, udah selesai. Rumahnya yang dia beli dulu 27 juta. Tahun waktu company masih menjajah kita. Terus hari ini sudah berapa? Dijual dengan harga yang tiba-tiba melambung tinggi. Saya pernah cerita kepada Anda. Ketika ada seorang istri yang selalu mengumpulkan dolar. Pernah dengar itu? $1, $2, $5, $10. Dari dia remaja sampai dia menikah. Bahkan bertahun-tahun dia menikah. Selalu bikin malu kata suaminya. Bini gue sih bikin malu nih. Tiap tamu gue ditanya, ada dolar enggak Pak? Ada dolar enggak? Oh saya ada di rumah, kemarin pergi ke Amerika tinggal ada berapa puluh atau berapa dolar, dikit lah Pak, tukar dong, tukar Pak. Sesuai dengan harga dolar pada saat itu. Sampai akhirnya kita bilang, ini enci nggak bisa dibilang, tukar dolar, bikin malu. Sampai suaminya bilang, udah lama, gitu. Dolar melulu, rupiah kok pakai bener. Tapi ada kalanya dia suka kumpulin dolar. One day, 1998. Dolar naik tinggi menyentuh 16.000. Dan suaminya dalam titik hutang yang besar. Suaminya itu sampai
puyeng setengah mati. Tapi roh Tuhan bicara kepada suaminya, tiba-tiba, bukankah kau memiliki istri yang tidak tahu diri? Dan suaminya, oh iya. Waduh, berapa puluh tahun istrinya mengumpulkan dolar. Dia masuk ke kamar, istrinya lagi nonton TV. Terus dia pijitin istrinya. Dia ciumi. Mama udah makan atau belum? Istrinya kayak tahu, cuman tanya, emang kenapa? Enggak, dari dulu mama tahu enggak bahwa papa sayang mama. Penghinaan papa cuman bilang kamu norak, itu aja. Tahu enggak maksud aku? Enggak tahu, apa sih? Kenapa papa sering kali bilang kamu norak? Enggak ngerti, Pak. Dia tahu itu, suka kumpulin dolar. Ma, dolar masih ada enggak? Istrinya bilang, masih. Di mana? Di rumah juga, di bank juga, bahkan di bawah tanah juga. Dia taruh di bawah tanah. Dia lebih percaya tanah daripada bank. Di bawah tanah, dia bikin sendiri itu kayak apa namanya itu, bunker gitu, yang dia bisa kumpulkan. Begitu dibuka kayak pedagang karet, saudara. Itu dolarnya 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 dolar terkumpul di sini. Belum yang di bank. Dan pada akhirnya gitu, dihitung-hitung, ternyata dia bisa menukar itu dengan 100 miliar lebih. Puluhan tahun. Saya sedang berpikir begini, kalau kita tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari mengumpulkan itu, kebenaran firman Tuhan, Anda dapat apa? Amin. Kau kumpulkan tiap-tiap hari itu, saudara, Anda berkomunikasi dengan Tuhan, Anda dapat apa? You get everything. Semuanya Anda dapat. Bahkan hanya cuman berdoa aja gitu, belum taruh tangan, itu orang udah sembuh. Kenapa? Puluhan tahun bergaul dengan Tuhan. Itu suaminya diberikan, zaman itu zaman Kristus, saya udah I feel the Holy Ghost. Zaman itu lagi susah, mungkin dia salah satu orang yang beli baby bands terbaru. Suaminya dikasih itu. Nih, dari perempuan yang gak tahu diri. Enggak, Ma, kamu tahu diri banget. Ma, kalau mau kumpulin dolar lagi, dari mana duitnya? Dari aku nanti, Ma. Dia belikan showroom yang baru, dia belikan kantor yang baru, bahkan dia belikan juga apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Saudara, saya mau katakan buat Anda, jeripaya kita apalagi dalam Tuhan, Anda tanam terus, tanam terus, tanam terus. Hana lakukan itu. Dan kalau Anda lihat persoalannya besar juga. Dari mana persoalannya? Dari Tuhan. Lalu apa dari Tuhan? Alkitab katakan Tuhan sendiri yang telah menutup kandungannya. Amin, saudara. Tuhan sendiri yang telah menutup kandungan. Tapi Hana itu gak mau berhenti. Dia terus datangi Tuhan, terus datangi Tuhan, terus datangi Tuhan. Berapa lama saya dan Anda bisa mendatangi Tuhan? Ya. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan, datangi Tuhan terus. Hidup kita bergantung oleh karena Dia, karena kebaikannya, karena anugerahnya, saudara. Karena kasihnya yang luar biasa, datangi Tuhan. Lama-lama, saudara, apa yang terjadi? Roh Tuhan ada di engkau. Dan apa saja yang kau katakan, apa saja yang kau lakukan, pasti berhasil dan beruntung. That's it. Enggak lebih dan enggak kurang, keberhasilan dan keberuntungan. Saya punya teman ini, ya. Satu hari, saudara, dia orang Surabaya, dia bergereja juga di GSJS, dia sahabat saya menjadi hampir 20 tahun, 15 tahun lebih, dan dia memiliki satu museum kecil, di mana seluruh khotbah saya dia kumpulkan di situ, dari zaman kaset sampai CD sampai USB kalau tidak salah, dia kumpulkan itu. Dia bilang, Pak Cuan, dia kalau ngomong gitu, Surabaya asli. Aku ini kumpulin, khotbah Pak Cuan, mudah. Gitu. Saya kadang-kadang bilang, kok pelan-pelan kalau ngomong. Udah kita ribut nih.
Dia ada di GSJS Surabaya. Dan dia bilang, waduh Pak, luar biasa. Khotbah Bapak itu selalu, waduh Pak, memberkati banget. Oh, luar biasa. Amin. Saudara tahu julukannya apa? Raja Herder Nusantara. Kenapa? Karena dia jual herder, anjing herder. Nah, saudara tahu, ternyata dia diberkati dari apa? Jual herder. Dan dia bilang sama saya, luar biasa nggak Pak? Anjing yang kasih saya makan. Bukan saya kasih makan anjing. Nah, pernah satu cerita, ini luar biasa. Satu hari, ya, dia masih ada di Semarang. Terus dalam perjalanan pulang, dia baru saja bisnis itu. Dan tiba-tiba dia sampai di Surabaya, belum sampai Surabaya, di Yogyakarta, ada seseorang yang telepon dia. Dia pagi-pagi, dia lagi dalam perjalanan pulang ngantuk-ngantuk. Dan orang ini yang menelpon bilang, Ko, ingat nggak anjing yang minggu lalu yang kau jual sama aku? Oh ya, kenapa? Ko, aku jual lagi. Kenapa? Dia bilang, aku nggak ada waktu kok. Dan yang kedua, aku nggak bisa pelihara anjing. Ya katakanlah nih, saya kasih angka gitu, nggak tepat sih, tapi nggak precisely. Dulu beli berapa ya kok? Pama kata 25 juta. Anjing herder yang baik, yang setengah juara lagi, bagus. 25. Terus mau jual berapa? Potong-potong dikit lah kok, ya. Jadi kalau barang bekas kan begitu tuh, padahal hidup itu sudah. Terus ya berapa? Ya potong-potong 1 juta. Enggak boleh gitu. Jangan gitulah. Terus teman saya bilang 10 lah. Aduh kok, ya udah 10 lah. Aku juga lagi banyak anjing. Terus dia bilang, ya udahlah kok. Ya udah 10 kalau sekarang ya. Jadi dia balik sudah. Dia balik lagi pergi ke Semarang itu. Dan waktu dia mau sampai di sana, terus dia lihat itu anjing. Dia liatin terus. Dia pernah hidup dengan anjing itu. Dibayar, dia bawa pulang ke Surabaya. Dalam perjalanan dia ngomong sama itu anjing. Katakanlah namanya ini, maaf nih, katakanlah Doni gitu. Maaf yang namanya Doni, saudara. Ya, katakanlah itu. Oh, yang tertawa keras ada Doni. Saya rubah lah. Siapa namanya? Terserah mau sebut nama saya. Apa seluruh nama saudara saya sebut aja gitu. Ya katakanlah siapa ya, Raymond. Tuh kan ada lagi kan. Ya udah saya nggak usah pilih-pilih lah. Namanya siapa? Ya katakanlah siapa ya, Frankie lah. Ada juga. Oke, Frank. Dia taruh di sebelah kiri dia setir. Frankie di situ. Dia ngomong, Frank. Aduh, kau ini nggak tahu aku lagi susah. Kenapa kau nakal? Kenapa terus aku terima lagi, Frank? Kau sudah dibeli, aku udah untung kecil. Sekarang kau pulang lagi. Aku bayar itu 10 juta. Frank, tahu diri kau jadi anjing, tahu diri. Dia ngomong itu. Aku ngomong gitu Pak Johan. Aku ikuti doa Pak Johan. Aku ngomong spesifik sama Tuhan. Frank. Makanmu aja aku bingung, Frank. Kau makan rakus. Kenapa kau nggak nempel-nempel? Pinter dong dengan orang itu. Cari-cari dong. Kan kau sudah aku latih. Aduh, Frank. Nggak tahu diri kamu. Frankie liatin dia terus. Aduh, kau pakai lihat aku. Aku nggak salah, kau yang salah. Ngerti nggak, Frank? Frankie liatin dia terus. Sampai di rumah, menjelang pagi, tiba-tiba ada telepon. Diangkat. Halo, terus kok aku mau tanya, aku yang mau beli Frankie. Hebat kan ini? Terus mau tanya, kok cuman tanya aja, anjing itu masih ada nggak? Teman saya bilang, ini di sebelahku. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Karena dia udah jadi pinter loh kok.
boleh nggak aku beli? Ya boleh. Terus harga dulu ya, enggak boleh. Karena aku udah kasih makan tiap hari. Belum aku latih-latih. Dia udah bisa berguling, dia udah bisa disuruh sit, dia sudah disuruh hands, dia bisa berputar. Anjing saya sudah, namanya baby. Itu nggak usah diajar, dia bisa lakukan itu. Padahal bahasa Inggris. Saya cuma bilang, baby, langsung datang. Terus saya bilang, sit, dia sit. Terus saya bilang, hands, dia hands. Kalau saya kasih makan, saya cuma kasih gerakan satu tangannya. Dia puter. Set, tepat, enggak puternya 1,5, 3 perapat, tepat di hadapan saya. Terus saya bilang, puter balik, dia puter balik. Terus saya kasih makan. Dalam hati saya gini, baby, siapa yang ngajarin kau gitu? Nyata dia lihat perilaku kita loh. Ini, terus berapa kok? Ya nggak bisa harga gitu. Katakanlah saya 40 lah. Oh ya udahlah, aku seneng sama itu Frankie. Tapi gini ya kok, 40 kalau kau antar sekarang. Ini aku mau antar. Terus begitu tutup, itu dia liatin Frankie, kau tuh anjing pintar. Ini kalau saya bohong ya di atas ya. Kau tuh pintar, Frank. Tadi tuh aku ngomong, aku cuman uji kamu. Nyata yang mengasihi kamu tuh banyak, Frank. Frank baik-baik ya. Jangan kembali lagi, Frank. Dia dapat untung lagi, saudara. Saya mau katakan buat Anda hari ini, bahwa ketika dia mendengar khotbah saya tentang berdoa, saya bilang, doa. Jangan suruh saya yang berdoa, tapi kau harus berdoa. Dan orang yang sama juga melakukan hal yang sama. Satu hari, saudara, dia punya satu kandang besar itu di daerah apa namanya? Trawas. Dia pelihara dulu hampir 100 anjing. Satu hari virus datang. Sehingga dalam satu hari bisa mati 3. Saudara. Nggak lama besok 2 lagi. Terus 1 lagi. Terus 3 lagi, 2 lagi. Lama-lama dia ngomong sama Tuhan. Memang orangnya temperamental. Dia bilang ini, Tuhan gini aja. Jangan setengah-setengah. Matiin aja semua Tuhan. Matiin aja, jangan tanggung-tanggung. Besok saudara, begitu dia datang ke kandangnya, mati semua. Saudara. Dia bilang, Pak Johan, rupanya doa itu luar biasa. Kenapa? Anjingku mati semua. Kamu doa apa? Aku cuma bilang sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ambil aja semua, ambil, mati semua. Akhirnya dia bilang, ya udahlah, aku emang rugi, aku tutup. Dan satu hari dia telepon istri saya. Dia bilang, Bu, duh Tuhan ini Bu. Kadang aku mau percaya tapi anjingku mati semua. Kadang aku mau doa lagi, dari mana aku bisa percaya? Istri saya bilang, tetap berdoa. Kalau gitu gini Bu, bantu saya dalam doa. Didoain sama istri saya. Tuhan berikan lagi kepercayaan anjing-anjing buat dia. Tiba-tiba satu hari ada orang dari luar negeri telepon dia. Dan dia bilang, ada anjing juara di sini. Kalau engkau ingin beli. Dan dia beri dengan harga cukup oke gitu ya. Dan ada seseorang dari Jakarta kalau tidak salah, itu beli anjing juara dunianya dia. Dia beli 400 juta. Dan dia bilang sama Tuhan, kalau gitu banyakin virus saja di sini Tuhan. Kalau memang itu adalah kehendak-Mu. Dan saudara, waktu dia pulang kembali ke Surabaya, ada seseorang yang breeding anjing. Dan hari itu dari breedingnya itu lahir puluhan. Dan dia ingat teman saya. Dan dia bilang, Pak kok ada 30 anjing, mau borong nggak? Dia borong semua anjing-anjingnya. Dia kasih makan besar, bertambah-tambah di tempat dia. Dari 30, 50, 70. Dan saudara tahu, dari anjing-anjing itu dia berkati saudara, diberkati dia karena anjing itu. Semuanya laku terjual. Dan dia bilang sama Tuhan, mulai hari ini aku berhenti untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepadamu. Aku akan tetap di dalam doaku. Dan terakhir, kemarin dia datang ke Jakarta. Dia kalau datang ke Jakarta hanya cuma memberkati kita. Saya suka bilang, istri saya suka bilang, udah nggak usah berkati kita, udah cukup. Lah Bu, saya diberkati sama anjing. Nah, biarlah anjing itu memberkati ibu. Saya bilang, oh ya udah, saudara. Dia cerita satu hari,
Ini tentang hal yang luar biasa. Malam-malam jam 2 pagi dia telepon istri saya. Bu, ibu. Istri saya, ada apa? Bu, aku nabrak orang. Aku ngantuk, Bu. Aku suka pergi keluar kota nabrak. Terus, Bu, orangnya sekarang di rumah sakit. Terus, ada indikasi dia mati. Terus, polisi bilang, kalau dia mati, 10-15 tahun kalau tidak salah. Dia bilang, Bu, doakan saya, Bu. Doakan apa? Biar dia hidup, Bu. Biar dia hidup. Bu, biar dia sehat. Saya udah dituntut sama dia dan keluarganya. Sekarang ada di mana ICU, Bu. Dia mau mati, Bu. Doain, Bu. Bilang Pak Johan. Pak Johan kan selalu ngomong tentang mujizat. Bu, tolong bantu dalam doa. Istri saya langsung bangunin saya. Tolong doain. Doain apa? Biar itu orang hidup. Semua orang hidup siapa? Yang baru ditabrak. Tukang gorengan. Menjelang pagi dia ngeliat ngantuk, dihantam semuanya. Itu gorengan hancur dan itu orang tergiles. Artinya ditabrak begitu. Dan dibawa ke rumah sakit. Dan gak sadar. Akhirnya ya dia tiap hari datang ke rumah sakit itu. Ketika keluarganya gak ada dia masuk. Katakanlah nama orang itu Doni lah. Dia bilang ini, Don, jangan mati loh Don. Don, Pak Doni, bangun Pak. Bangun. Gini loh, saya gantilah. Don, kalau Bapak hidup 30 juta loh, aku berikan kepadamu untuk ganti gorenganmu dan juga untuk hal-hal yang kau tanggung karena aku. Don, 30, Pak Doni, sembuh ya Pak, sehat ya Pak. 3 hari kemudian dia bangkit. Langsung dia, Pak Doni, aduh, Pak Doni, Pak sehat Pak. Dia kasih semua vitamin-vitamin. Dia kasih itu hal-hal yang bisa menyehatkan. Dan di ujungnya dia bilang begini, Pak Doni, kalau Bapak sehat, nanti ada polisi atau ada dokter yang menyatakan atau keluarga bilang Bapak gak apa-apa. Pak, tak kasih 20 juta. Doni bilang apa? Bukankah 30 dulu Bapak? Kalau saya bohong nih ya dia terus ya. Pak, ternyata orang yang mau mati Pak. Begitu ngomong duit Pak, langsung dia bisa hidup lagi. Dia ditebus. Tanya nanti Michael ada di sini. Saya bilang, Bu, terima kasih loh Bu. Dia nggak jadi mati. Saya ganti gorengannya. Cuman dia bilang sama Pak Doni, kok kamu denger Don? Dia bilang kan Bapak kan yang janji itu. Kapan saya janji? Waktu Bapak bilang saya nggak sadar. Nyata saya juga antara bumi dan sorga. Tiba-tiba saya terbangun karena saya dengar itu 30. Orang yang hidupnya sederhana cuman pedagang gorengan. Lihat saya tutup firman Tuhan. Kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati menangis, dengan hati yang pedih, dan kau ulangi lagi, dan kau ulangi lagi, dan kau ulangi lagi, dan kau ulangi lagi. Saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang hebat. Dia punya Tuhan yang ajaib. Bahkan Alkitab katakan, maka berbelas kasihanlah Tuhan. Dan dia buka kandungannya. Saudara. Amin. Orang kalau udah divonis, udah gak bisa punya anak, gak punya anak. Tapi ini vonisnya dari Tuhan. Bahkan Tuhan yang telah menutup kandungannya. Tetapi karena dia meminta-minta terus, maka lahirlah satu nabi yang luar biasa. Namanya adalah Samuel. Seorang nabi yang luar biasa. Bahkan yang menubuatkan dan memberkati seorang raja yang bernama Daud. Tuhan Yesus memberkati Anda. Tetaplah berdoa. Ambil bagian di dalam kehidupan berdoa. Amin. Tunduk kepala kita doa. Kami punya Tuhan yang super, yang sempurna, yang sanggup untuk membalikan keadaan. Persoalannya adalah apakah kami punya cukup waktu, punya cukup kesempatan, bahkan punya cukup kemauan dan juga keinginan mendatangi Engkau. Perbuatan dan kata kerja yang paling sederhana, yaitu berdoa. Dan kami lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di tangan kami, tidak ada satupun orang yang melakukan doa yang tidak ditolong oleh Tuhan.
Kami mau belajar dan kami pulang, kami membawa berkat ini. Ajar kami untuk selalu hidup dalam doa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bercerita banyak di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Biar kami simpan masalah dan persoalan kami, dan kami utarakan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Kami ingin menanya lebih lanjut tentang hidup kami. Kami ingin supaya Tuhan menyertai, memimpin, membela, dan juga memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anakmu di sini, rumah tangga, keluarga inti, keluarga besar, bisnis usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Engkau berkati keuangan finansial, pelayanan gereja mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.